Lampu kristal di ruang tengah kediaman keluarga besar Prameswari memancarkan cahaya kekuningan yang hangat, memantul indah di atas peralatan makan perak dan gelas-gelas kristal. Namun, bagi Clara, cahaya itu tidak pernah terasa hangat. Cahaya itu justru terasa menyorot tajam, seolah menelanjangi setiap kekurangan yang dimilikinya di mata orang-orang yang duduk mengelilingi meja makan itu. Malam itu adalah acara makan malam bulanan keluarga. Tradisi yang seharusnya mempererat tali persaudaraan, namun bagi Clara, ini hanyalah ritual penghinaan yang berulang. Di ujung meja, Raka, kakak laki-lakinya, sedang tertawa lepas. Jas yang dikenakannya terlihat mahal, jam tangan emas di pergelangan tangannya berkilau setiap kali ia mengangkat gelas. Ia sedang menceritakan, atau lebih tepatnya membual, tentang proyek properti terbarunya yang diklaim akan menghasilkan keuntungan miliaran rupiah dalam hitungan bulan. Kuncinya ada di lobi, Pak, Ma, kata Raka dengan suara lantang, mendominasi percakapan. Orang kaya itu beli gengsi. Kalau kita bisa jual mimpi lewat lobi yang mewah, mereka tidak akan peduli kalau tembok kamarnya tipis. Ayah dan ibu mereka mengangguk kagum, wajah mereka berseri-seri penuh kebanggaan. Kamu memang visioner, Raka. Persis seperti papa dulu. Puji ayahnya. Clara duduk di kursi paling sudut, dekat dengan pintu menuju dapur. Piringnya nyaris kosong bukan karena ia sudah selesai, tapi karena ia ragu untuk mengambil lauk lebih banyak. Ia mengenakan kemeja polos yang sudah agak pudar warnanya, pakaian terbaik yang ia miliki, namun tetap terlihat kontras dengan gaun sutra ibunya atau kemeja linen Raka. Selama 2 jam, tidak ada satupun yang bertanya kabar Clara. Tidak ada yang bertanya tentang pekerjaannya sebagai staf kebersihan di sebuah gedung perkantoran di Jakarta Pusat. Bagi mereka, pekerjaan Clara adalah aib kecil yang sebaiknya tidak dibicarakan di meja makan. Mereka hanya tahu Clara bekerja serabutan. Ketika acara makan selesai, suasana menjadi sedikit hening. Piring-piring kotor berserakan dengan sisa-sisa tulang iga bakar dan potongan daging yang tidak habis dimakan. Raka menyeka mulutnya dengan serbet kain, lalu matanya yang tajam menangkap sosok Clara yang sedang diam menunduk. Senyum sinis terbentuk di bibir Raka. Ia mendorong piringnya yang masih menyisakan separuh porsi steak mahal ke arah Clara. Bunyi gesekan piring keramik di atas meja marmer terdengar ngilu. Clara, panggil Raka. Nada suaranya santai, tapi menusuk. Clara mendongak, menatap kakaknya. Kami sudah selesai makan, kata Raka sambil mengedikkan dagu ke arah piring-piring sisa di hadapannya. Pekerjaanmu kan cuma jadi tukang bersih-bersih, jadi habiskan saja sisa makanan ini. Mubazir kalau dibuang, dan aku tahu gaji cleaning service sepertimu jarang bisa makan daging enak begini, kan? Hening. Ibu Clara hanya menyeruput tehnya, berpura-pura tidak mendengar. Ayahnya sibuk mengecek ponsel. Tidak ada pembelaan. Tidak ada teguran untuk Raka. Dada Clara terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Ia ingin marah, ingin melempar piring itu ke wajah Raka yang sombong. Namun, logika di kepalanya bekerja lebih cepat daripada emosinya. Melawan sekarang hanya akan membuatnya diusir. Dan ia masih butuh akses ke jaringan internet wifi rumah ini untuk 1 jam lagi sebelum pulang ke kamar kosnya yang sempit. Clara menarik napas panjang, menahan genangan air di pelupuk matanya agar tidak jatuh. Ia tidak akan memberikan Raka kepuasan melihatnya menangis. Terima kasih, Mas Raka, jawab Clara pelan, suaranya datar tanpa emosi. Ia tidak memakan sisa itu. Sebaliknya, Clara berdiri, menumpuk piring-piring kotor tersebut dengan cekatan, gerakan yang terlatih karena ia melakukan ini setiap hari di pantry, kantor orang lain. Ia membawa tumpukan piring itu ke dapur, mencucinya dalam diam sementara gelak tawa Raka kembali terdengar dari ruang tengah, membahas liburan selanjutnya ke Eropa. Di wastafel dapur, di bawah deru air keran, Clara menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang gelap. Bersihkan batinnya. Bersihkan piringnya. Bersihkan kotorannya. Tapi ingat penghinaannya.
Setengah jam kemudian, Clara pamit. Ia berjalan kaki menuju halte busway, meninggalkan rumah megah keluarganya. Ia tidak kembali ke rumah itu, melainkan menuju sebuah kamar kos petak berukuran 3x4 meter di daerah yang padat penduduk. Begitu sampai di kamar, Clara tidak langsung tidur. Ia melepaskan pakaiannya, menggantinya dengan kaos oblong, lalu mengeluarkan sebuah laptop bekas yang ia beli dari pasar loak elektronik. Laptop itu tebal, berat, dan baterainya bocor sehingga harus selalu dicolok ke listrik. Tapi mesinnya masih kuat. Clara membuka layar. Di dinding kamarnya, tidak ada poster artis atau dekorasi cantik. Yang ada hanyalah tempelan kertas karton berisi diagram alur koding Python, prinsip dasar manajemen properti, dan skema struktur bangunan bertingkat. Malam itu, hinaan Raka terngiang lagi. Pekerjaanmu kan cuma jadi tukang bersih-bersih. Clara mengetikkan baris kode di layar hitam terminal komputernya. Ia sedang membangun sebuah skrip sederhana untuk menganalisis tren harga tanah di pinggiran Jakarta. Lihat saja nanti, Mas Raka, gumam Clara pada layar laptop yang berpendar di ruangan gelap itu. Seorang pembersih tahu di mana debu disembunyikan. Dan aku tahu persis di mana letak keretakan pada bangunan yang kau banggakan itu. Malam itu, Clara tidak tidur sampai pukul 2 pagi. Ia belajar. Ia menyerap ilmu. Di saat Raka tidur nyenyak di atas kasur empuknya dengan kesombongan yang meluap, Clara sedang meletakkan bata pertama untuk kerajaannya sendiri, dalam sunyi, dalam gelap, dan tanpa sepengetahuan siapapun. Pukul 5 pagi, Jakarta masih diselimuti kabut tipis bercampur polusi, namun Clara sudah berdiri di lobi gedung Menara Satria. Seragam biru mudanya licin tersetrika, rambutnya digelung rapi di dalam jaring rambut, dan kartu identitas bertuliskan How Sekeeping tergantung di dadanya. Bagi ribuan karyawan yang lalu lalang di gedung pencakar langit itu, Clara adalah hantu. Dia ada, namun tidak terlihat. Pekerjaan hari itu dimulai di lantai 15, area eksekutif. Clara mendorong troli peralatannya dengan gerakan efisien. Saat ia memoles meja mahoni di ruang rapat utama, ia tidak sekadar membersihkan debu. Matanya memindai ruangan itu dengan cara yang berbeda. Ia memperhatikan air purifier yang berdengung terlalu keras, tanda filter yang jarang diganti, memboroskan listrik. Ia melihat rembesan air halus di sudut plafon gipsum, tanda kebocoran pipa AC sentral yang jika dibiarkan akan merusak struktur beton dalam 5 tahun. Ia mencatat dalam benaknya, manajemen gedung ini buruk. Mereka hanya memoles luarnya, tapi membiarkan sistem vitalnya keropos. Pukul 10 pagi, sebuah rapat direksi berlangsung. Clara diminta masuk untuk membersihkan tumpahan kopi di karpet saat rapat sedang berjalan. Biaya perawatan lift terlalu mahal. Potong saja anggarannya 20%, ganti ke vendor yang lebih murah. Suara seorang direktur terdengar tegas. Clara berlutut, menggosok noda kopi dengan kain mikrofiber. Ia menahan diri untuk tidak menggeleng. Mengganti vendor lift dengan yang murah demi penghematan jangka pendek adalah bunuh diri operasional untuk gedung setinggi ini. Namun, ia diam saja. Ia menyerap informasi itu sebagai pelajaran, jangan pernah mengorbankan keamanan demi marine profit sesaat. Itu adalah kesalahan yang sering dilakukan kakaknya, Raka, dan sekarang ia melihatnya dilakukan oleh orang-orang berdasi ini. Saat jam istirahat makan siang tiba, Clara tidak bergabung dengan rekan-rekan sesama petugas kebersihan yang biasanya ngerumpi di kantin basement. Ia beralasan ingin tidur siang. Clara menyelinap ke tangga darurat di lantai 20 yang jarang dilewati orang. Di sana, di anak tangga beton yang dingin, ia membuka kantor rahasianya. Ia mengeluarkan laptop tebalnya, menyalakan tethering dari ponsel bututnya, dan dunia Clara berubah drastis. Di layar itu, ia bukan lagi seorang petugas kebersihan. Ia adalah freelancer pengembang web dengan nama samaran, Clark Code. Selama 2 tahun terakhir, ia mengambil proyek-proyek kecil dari situs pekerja lepas internasional. Memperbaiki bug pada situs e-commerce,
menyusun database sederhana untuk klien di Eropa. Bayarannya dalam dolar, yang ketika dikonversi ke rupiah, nilainya jauh melebihi gaji bulanannya sebagai cleaning service. Namun, uang itu tidak pernah ia gunakan untuk membeli baju baru atau makanan enak. Setiap sen masuk ke rekening terpisah yang ia namai dana fondasi. Siang itu, sebuah notifikasi email masuk. Notifikasi dari situs lelang properti negara. Mata Clara berbinar. Sebuah rumah tua seluas 60 meter persegi di pinggiran Tangerang akan dilelang karena penyitaan bank. Kondisinya hancur. Atap bocor, tembok berlumut, dan ilalang setinggi dada orang dewasa menutupi halaman. Tidak ada investor waras yang mau meliriknya. Tapi Clara melihat apa yang orang lain tidak lihat. Ia membuka tab browser lain, menampilkan peta tata kota yang baru saja dirilis oleh pemerintah daerah dalam dokumen PDF tersembunyi. Berdasarkan peta itu, dalam 2 tahun ke depan, sebuah akses pintu tol baru akan dibangun hanya berjarak 500 meter dari rumah rongsokan tersebut. Harga tanah di sana akan naik 3 kali lipat. Bisik Clara, suaranya bergetar karena kegembiraan yang tertahan. Jari-jarinya menari di atas keyboard, melakukan perhitungan cepat di spreadsheet. Uang tabungannya dari hasil menjadi cleaner dan coding malam hari cukup untuk membayar uang muka dan renovasi minimal. Ia tidak butuh tukang mahal. Ia tahu cara mengaduk semen dan mengecat tembok. Ia belajar itu dari memperhatikan kuli bangunan yang merenovasi kantor setiap akhir pekan. Tiba-tiba, pintu tangga darurat terbuka. Clara tersentak, jantungnya seakan berhenti. Dengan gerakan refleks kilat, ia membanting layar laptopnya menutup dan menyembunyikannya di balik tumpukan kain pel bersih di sampingnya. Seorang manajer junior muncul, wajahnya masam sambil memegang rokok. Pria itu menatap Clara dengan pandangan meremehkan. "Ngapain kamu di sini? Bukannya kerja?" tegur pria itu ketus. Clara menunduk dalam-dalam, kembali memasang topeng kepatuhan. "Maaf, Pak. Saya sedang mengecek persediaan cairan pembersih di gudang sebelah." Pria itu mendengus, tidak peduli, lalu menyalakan rokoknya dan membuang muka. Ia menganggap Clara terlalu bodoh untuk melakukan hal lain selain mengepel. Clara mengambil peralatannya dan beranjak pergi. Di dalam dadanya, jantungnya masih berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin sebuah keputusan besar. Sore harinya, setelah jam kerja usai dan ia berada di dalam bus yang sesak menuju kos, Clara menekan tombol "kirim" di ponselnya. Ia baru saja mentransfer uang tanda jadi untuk mengikuti lelang rumah tua itu. Saldo rekeningnya kini nyaris nol. Ia hanya punya sisa uang untuk makan mie instan selama 2 minggu ke depan. Perutnya perih menahan lapar, kakinya pegal setelah 8 jam berdiri, dan baunya apek keringat. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara tersenyum lebar. Di rumah besar keluarganya, Raka mungkin sedang membanggakan proyek fiktifnya. Tapi di sini, di dalam bus kota yang pengap, Clara Prameswari baru saja membeli aset pertamanya. Ia bukan lagi sekadar pembersih. Ia kini seorang pemilik properti, meski propertinya hanyalah sebuah gubuk yang nyaris roboh. Ini adalah batu pertama dari kerajaan yang akan ia bangun untuk meruntuhkan kesombongan kakaknya. Akhir pekan pertama setelah memenangkan lelang, Clara berdiri di depan aset barunya di pinggiran Tangerang. Tetangga sekitar menyebutnya rumah hantu. Atapnya melengkung seperti punggung orang tua yang lelah, dan halamannya tertutup ilalang setinggi dada. Bau apek dan lembab menyeruak begitu ia membuka pintu depan yang engselnya sudah berkarat. Bagi orang awam, ini adalah bencana. Tapi Clara, yang terbiasa membersihkan kekacauan orang lain, melihat struktur. Ia mengetuk dinding utama. Batu bata merah tua. Kokoh. Ia memeriksa kuda-kuda atap. Kayu jati lama. Masih kuat, hanya butuh anti rayap dan genteng baru. Ia melihat lantai tegel kunci yang tertutup lumpur kering. Klasik. Jika dipoles, harganya mahal. Ini bukan sampah, bisik Clara, mengikat rambutnya erat-erat.
Ini berlian yang tertutup lumpur. Mulai hari itu, Clara menjalani kehidupan ganda yang semakin ekstrim. Senin sampai Jumat, ia adalah staf kebersihan yang patuh di Jakarta. Namun, setiap Sabtu subuh, ia menaiki kereta KRL pertama menuju Tangerang, berganti pakaian menjadi kaos belel dan celana kargo bekas, lalu berubah menjadi kuli bangunan untuk rumahnya sendiri. Ia tidak punya uang untuk menyewa kontraktor. Ia hanya mampu menyewa satu orang tukang harian tua bernama Pak Yanto, warga lokal yang sering menganggur. "Neng yakin mau ngaduk semen sendiri?" tanya Pak Yanto ragu saat hari pertama melihat Clara mengangkat sak semen seberat 40 kilogram. "Ajari saya takarannya, Pak," jawab Clara singkat, napasnya memburu tapi matanya tajam. Hari-hari itu adalah neraka fisik bagi Clara. Kulitnya terbakar matahari, kakinya lecet, dan punggungnya serasa mau patah. Namun, pengalaman kerjanya sebagai cleaning service memberinya keunggulan tak terduga. Ia tahu persis jenis cat apa yang mudah dibersihkan dan tahan jamur, karena ia sering menggosok dinding kantor yang berjamur akibat cat murah. Ia tahu cara memasang instalasi pipa air agar tidak mudah bocor, karena ia sering mengepel lantai akibat kebocoran pipa yang buruk instalasinya. Clara menerapkan standar, kemudahan perawatan, pada rumah itu. Ia tidak ingin rumah yang hanya cantik di foto tapi rewel perawatannya. Ia mendesainnya agar tahan banting, efisien, dan hemat energi. 3 bulan berlalu. Transformasi itu perlahan terjadi. Ilalang berganti menjadi halaman paving block yang rapi dengan sedikit taman minimalis. Dinding yang berlumut kini dicat putih bersih dengan aksen abu-abu industrial. Lantai tegel tua itu kini mengkilap, memberikan nuansa retro yang sedang tren di kalangan anak muda. Ketika rumah itu selesai, Clara memfotonya dengan kamera ponsel, mengedit pencahayaannya sedikit agar terlihat estetik, lalu mengunggahnya di marketplace penyewaan rumah. Judul iklannya cerdas. Rumah minimalis industrial, 5 menit dari rencana pintu tol baru. Cocok untuk pasangan muda. Hanya dalam waktu 24 jam, ponselnya berdering. Sepasang suami istri muda yang bekerja di pabrik dekat sana datang untuk survei. Mereka langsung jatuh cinta dengan kebersihan dan tata letak rumah yang terasa luas meski ukurannya kecil. "Kami ambil, Mbak. Kontrak 2 tahun langsung bisa?" tanya sang suami antusias. Saat Clara menerima uang transferan sewa untuk 2 tahun di rekeningnya, jumlahnya setara dengan gaji Raka selama sebulan. Bedanya, Raka harus menjilat atasan dan menipu klien untuk mendapatkan uang itu, sementara Clara mendapatkannya dari keringat dan kecerdasan investasinya sendiri. Aset itu kini bukan lagi beban, melainkan mesin pencetak uang pasif. Namun, kemenangan kecil itu nyaris terbongkar di acara ulang tahun ibunya minggu depannya. Acara diadakan di sebuah restoran mewah. Clara datang terlambat karena harus membereskan sisa pekerjaan di kantor. Ia duduk di ujung meja, berusaha tidak menarik perhatian. "Kamu dari mana saja, sih? Bau matahari?" komentar ibunya ketu saat Clara mencium tangannya. Raka, yang sedang memotong kue tart, tiba-tiba menarik tangan Clara. Ia menatap telapak tangan adiknya dengan jijik. Telapak tangan Clara kasar, kapalan, dan ada sisa cat yang sulit hilang di sela-sela kukunya. "Lihat ini," seru Raka sambil memperlihatkan tangan Clara pada tamu-tamu lain yang merupakan kerabat dekat. "Tangan kuli." "Ya ampun, Clara, seberapa jorok sih pekerjaanmu di gedung itu? Apa kamu sekarang disuruh ngaduk semen juga sama bosmu?" Gelak tawa pecah di meja makan. Sepupu-sepupunya menatap dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Wajah Clara memanas. Bukan karena malu, tapi karena menahan diri untuk tidak tertawa di depan wajah mereka. "Kalau saja kalian tahu," batin Clara. "Kapalan ini bukan karena aku membersihkan toilet orang lain. Kapalan ini karena aku baru saja membangun aset yang nilainya sudah naik 20% sejak aku membelinya." "Maaf, Mas. Kemarin habis general cleaning gudang," jawab Clara tenang, menarik tangannya kembali. "Makanya, cari kerja yang pakai otak,
Bukan cuma pakai otot, cibir Raka, kembali duduk dan meminum wine-nya. Contoh aku. Proyek apartemenku di Bekasi baru saja dapat investor baru. Tinggal tanda tangan, cair miliaran. Clara menangkap kebohongan dalam nada bicara Raka. Matanya melihat gestur Raka yang gugup, kakinya yang mengetuk-ngetuk lantai tak beraturan. Clara tahu proyek apartemen di Bekasi itu bermasalah perizinannya karena lahan sengketa. Info yang ia dapatkan saat tidak sengaja mendengar percakapan telepon pengacara di lobi gedung tempatnya bekerja. Raka sedang menggali kuburannya sendiri, sementara Clara sedang menumpuk bata demi bata fondasi istananya. Malam itu, sepulang dari pesta, Clara tidak langsung tidur. Ia membuka laptopnya lagi. Uang sewa 2 tahun dari rumah pertama sudah masuk. Ia tidak berniat membelanjakannya sedikit pun. Ia membuka peta digital lagi. Kali ini, ia mengincar target yang lebih besar. Sebuah ruko tua di kawasan yang dekat dengan kampus universitas swasta yang sedang berkembang. 1 rumah selesai, gumamnya. Sekarang, kita bangun kos-kosan. Clara Prameswari baru saja naik level. Dan tidak ada satupun anggota keluarganya yang menyadari bahwa si tukang bersih-bersih itu kini sudah menjadi pemain properti. Langkah Clara berikutnya jauh lebih berisiko. Ia mengincar sebuah ruko tua berlantai 2 yang terbengkalai di dekat sebuah universitas swasta ternama. Pemiliknya adalah seorang janda tua yang ingin segera pindah ke luar negeri dan menjual asetnya dengan harga di bawah pasar karena kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan. Uang hasil sewa rumah pertamanya ditambah tabungan dari proyek coding malam hari menjadi modal utama. Namun, kali ini ia butuh lebih banyak dana. Clara melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh keluarganya. Ia menjaminkan sertifikat rumah pertamanya ke bank untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Neng, ruko ini atapnya sudah mau ambruk. Pak Yanto memperingatkan saat mereka meninjau lokasi. Perbaikannya bisa seharga beli baru. Clara tersenyum tenang, sambil menunjuk ke arah kabel serat optik yang baru saja ditanam di pinggir jalan depan ruko. Pak, ruko ini bukan tentang atapnya. Ini tentang lokasinya. Kita tidak akan memperbaikinya untuk jadi toko, kita akan merombaknya menjadi kos-kosan pintar untuk mahasiswa. Di siang hari, Clara tetap menjadi si hantu biru di Menara Satria. Namun, ia mulai menggunakan posisinya untuk keuntungan yang lebih besar. Ia sering menawarkan diri untuk lembur membersihkan ruang arsip atau ruang hukum. Mengapa? Karena di sana ia bisa menemukan tumpukan majalah properti lama, draft kontrak yang tidak terpakai, dan dokumen-dokumen legalitas yang dibuang. Ia mempelajarinya setiap kali ada kesempatan. Suatu sore, saat sedang membersihkan area pantry kantor hukum di lantai 18, ia tidak sengaja mendengar percakapan seorang pengacara senior tentang celah hukum pengalihan fungsi bangunan. Informasi itu emas baginya. Ia mencatatnya dalam memo ponsel setelah selesai bertugas. Namun, tantangan sesungguhnya datang dari rumah. Raka sedang dalam kondisi terdesak. Proyek apartemennya di Bekasi yang ia banggakan ternyata benar-benar bermasalah. Investor mulai menagih janji, sementara izin mendirikan bangunan, IMB, tidak kunjung keluar karena ia mencoba menyuap orang yang salah. Malam itu, Raka datang ke kos Clara, sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama 3 tahun terakhir. Ia menutup hidung saat masuk ke lorong kos yang sempit dan berbau tumisan bawang. Clara, aku tahu kamu punya tabungan, kata Raka tanpa basa-basi begitu masuk ke kamar Clara yang sempit. Matanya menyisir ruangan, mencari sesuatu yang berharga, namun Clara sudah menyembunyikan laptopnya di bawah tumpukan baju kotor. Clara menatap kakaknya dengan tenang. Tabunganku cuma cukup untuk makan, Mas. Ada apa? Jangan bohong. Kamu kan kerja lembur terus. Pasti ada sisa. Bentak Raka. Aku butuh 50 juta sekarang. Hanya untuk sebulan. Proyekku sedang tersendat karena birokrasi sampah. Kalau uangnya cair, aku ganti 2 kali lipat. Clara merasa mual. Kakaknya yang dulu menyuruhnya makan sisa makanan,
kini datang meminta sisa gajinya untuk menyelamatkan bisnisnya yang penuh tipu daya. Maaf, Mas. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Semua habis untuk biaya pengobatan kaki ibu bulan lalu yang Mas Raka lupa bayar. Clara berbohong dengan cerdik, mengingatkan Raka pada kewajibannya yang terabaikan. Raka menggebrak meja kayu kecil milik Clara. Sialan. Dasar adik tidak tahu untung. Memang benar kata Papa, kamu itu beban keluarga. Kerja cuma jadi pelayan, tapi disuruh bantu kakak sendiri saja pelitnya minta ampun. Raka pergi dengan membanting pintu hingga nyaris lepas dari engselnya. Clara hanya menghela napas panjang. Ia tidak sakit hati. Justru, kunjungan Raka memberinya konfirmasi penting. Raka sudah mulai panik. Kerajaan pasirnya mulai runtuh. 3 bulan kemudian, ruko tua itu berubah wujud. Clara mendesainnya dengan gaya minimalis modern. Ia menambahkan fasilitas Wi-Fi kecepatan tinggi dan sistem kunci digital, sesuatu yang ia program sendiri menggunakan keahlian codingnya. Ia menamai kos itu Prameswari Living, sebuah ironi yang sengaja ia pilih. Semua kamar terisi penuh dalam waktu 1 minggu. Dengan pendapatan dari 2 properti, arus kas Clara mulai melonjak. Ia mulai membentuk sistem manajemen yang adil. Ia mempekerjakan Pak Yanto sebagai manajer operasional dan memberinya gaji yang sangat layak, jauh di atas standar tukang harian. Pak Yanto, pastikan setiap anak kos merasa dihargai. Kalau ada yang rusak, perbaiki dalam 24 jam. Jangan tunggu mereka mengeluh, pesan Clara. Saat itulah Clara menyadari satu hal penting. Kesuksesan bukan hanya tentang memiliki aset, tapi tentang bagaimana ia mengelola manusia di dalamnya. Sesuatu yang tidak pernah dipahami oleh Raka yang menganggap semua orang di bawahnya sebagai alat. Di akhir bulan itu, Clara berdiri di depan cermin kosnya. Ia masih mengenakan seragam biru cleaning service. Tangannya masih kasar. Tapi di dalam tasnya, tersimpan laporan keuangan bulanan yang menunjukkan bahwa kekayaan bersihnya kini sudah menyentuh angka 1 miliar rupiah. Ia masih tukang bersih-bersih di mata dunia. Tapi ia adalah pemilik masa depan yang sedang ia bangun dengan sangat rapi. Menara Satria sedang dalam kondisi sibuk saat sebuah insiden kecil terjadi. Lift khusus eksekutif tiba-tiba mengalami malfungsi dan berhenti mendadak di antara lantai 12 dan 14. Di dalamnya, terjebak seorang pria parubaya bernama Pak Handoko, pemilik salah satu jaringan manajemen hotel independen terbesar di Indonesia. Clara, yang saat itu sedang membersihkan area lobi lift di lantai 12, mendengar suara hantaman keras dan alarm yang berdenging. Tanpa ragu, ia mendekati pintu lift. Ia tahu bahwa teknisi gedung biasanya butuh waktu 15 menit untuk sampai, dan ventilasi lift tua itu seringkali bermasalah. "Pak, Anda bisa dengar saya?" teriak Clara melalui celah pintu. "Ya." Saya sesak napas. Suara dari dalam terdengar parau dan panik. Clara teringat pelajaran tentang sistem mekanik gedung yang ia pelajari dari buku-buku bekas. Ia tahu ada tuas manual darurat untuk membuka sedikit celah udara di panel atas lobi. Dengan menggunakan tongkat pelnya sebagai pengungkit dan kekuatan tangannya yang sudah terlatih bekerja kasar, ia berhasil membuka celah kecil agar udara segar masuk ke dalam kabin yang terjepit. "Tetap tenang, Pak. Bernapas perlahan. Teknisi sedang menuju ke sini." Clara terus bicara, memberikan rasa tenang sampai tim penyelamat datang 10 menit kemudian. Saat Pak Handoko berhasil dikeluarkan, ia tampak pucat namun selamat. Para manajer gedung sibuk meminta maaf dan mengerumuninya. Namun Pak Handoko justru mencari sosok perempuan berseragam biru yang tadi menenangkannya. "Siapa namamu?" tanya Pak Handoko sambil mengatur napas. "Clara, Pak." "Staf House ke Eping," jawabnya sambil menunduk sopan, hendak kembali bekerja. Pak Handoko memperhatikan tangan Clara yang kasar dan cara bicaranya yang tertata. "Terima kasih, Clara. Kamu punya ketenangan yang jarang dimiliki orang." Kejadian itu menjadi titik balik. Seminggu kemudian,
Pak Handoko kembali ke gedung itu dan secara khusus meminta Clara untuk mengantarkan kopi ke ruang rapatnya. Saat ruangan sepi, ia bertanya, "Kenapa orang sekaku dan sepintar kamu bekerja menjadi pembersih di sini?" Clara terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, "Gedung ini adalah sekolah terbaik bagi saya, Pak. Saya belajar bagaimana sebuah bangunan bernapas, bagaimana orang-orang di dalamnya berinteraksi, dan di mana kegagalan manajemen biasanya dimulai." Pak Handoko tertegun. Ia memberikan kartu namanya. "Datanglah ke kantor saya jika kamu ingin belajar tentang membersihkan masalah dalam skala yang lebih besar, perhotelan." Clara tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di waktu liburnya, ia mulai berkonsultasi dengan Pak Handoko. Dari pria itulah Clara belajar tentang hospitality, bahwa bisnis properti bukan hanya soal bangunan, tapi soal pelayanan. Ia mulai mengalihkan fokusnya dari sekadar kos-kosan ke arah penginapan harian. Dengan sisa modalnya, ia mengambil risiko besar, menyewa sebuah bangunan terbengkalai di kawasan wisata yang sedang berkembang dan menyulapnya menjadi butik hostel pertama di bawah bendera Prameswari Group. Namun, di tengah kemajuan itu, sebuah badai datang dari arah keluarganya. Raka, yang bisnisnya semakin tercekik hutang, mulai melakukan tindakan nekat. Ia memalsukan tanda tangan ayahnya untuk menjaminkan rumah keluarga sebagai jaminan pinjaman ke rentenir kelas kakap. Raka yakin proyek apartemen fiktifnya akan segera cair, padahal ia hanya sedang menutupi lubang dengan lubang yang lebih dalam. Suatu malam, Clara pulang ke rumah orang tuanya untuk menjemput beberapa barang lama. Ia mendapati suasana tegang. Beberapa pria berwajah sangar berdiri di depan pagar. "Ada apa ini?" tanya Clara. Raka keluar dengan wajah kusut dan mata merah. Melihat Clara, ia langsung meluapkan emosinya. "Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja waktu itu kamu pinjamkan uangmu, aku tidak perlu berurusan dengan orang-orang ini." Ayah mereka keluar dengan wajah pucat, memegang dokumen penyitaan. "Raka, apa yang kamu lakukan? Rumah ini satu-satunya harta kita." "Tenang saja, Pak. Ini cuma masalah waktu," teriak Raka arogan meski tangannya gemetar. Lalu ia menoleh ke arah Clara dengan tatapan benci. "Dan kamu, si pembersih sampah, jangan cuma berdiri di situ. Pergi sana. Kamu tidak akan mengerti urusan bisnis besar seperti ini. Urusi saja toiletmu." Clara menatap ayahnya yang terduduk lemas dan kakaknya yang kehilangan akal sehat. Ia punya cukup uang di rekeningnya untuk melunasi hutang itu dalam sekejap. Tapi ia tahu, jika ia melakukannya sekarang, Raka tidak akan pernah belajar. Ia memutuskan untuk tetap diam. Ia memilih untuk menyimpan kekuatannya. "Baik, Mas," kata Clara pelan. "Aku akan pergi. Tapi ingat satu hal. Bangunan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bisa berdiri tegak, seberapa kuat pun kamu memoles dindingnya." Clara berbalik dan pergi. Di dalam taksi, ia membuka ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Pak Yanto. "Pak, mulai proses akuisisi lahan di samping stasiun. Kita akan membangun hotel pertama kita di sana." Hinaan Raka malam itu menjadi bahan bakar terakhir yang Clara butuhkan. Ia siap berhenti menjadi hantu dan mulai membangun menara yang akan membuat kakaknya mendongak sampai lehernya patah. 2 tahun berlalu dengan kecepatan yang mendebarkan. Bagi dunia, Clara Prameswari masihlah sosok yang tidak dianggap, namun di balik layar, ia telah bertransformasi total. Clara akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Menara Satria. Pada hari terakhirnya, ia meletakkan seragam birunya yang rapi di atas loker, memberikan penghormatan terakhir pada pekerjaan yang telah memberinya sekolah kehidupan paling berharga. Dengan bimbingan Pak Handoko, Clara memulai proyek ambisiusnya, The Prameswari Boutique Hotel. Ia tidak membangun dari nol. Menggunakan instingnya sebagai mantan pembersih, ia membeli sebuah hotel tua yang bangkrut karena manajemen yang korup dan fasilitas yang tidak terawat. Di mata investor lain, bangunan itu adalah beban.
Di mata Clara, itu adalah permata yang hanya butuh dibersihkan dari parasit. Kita tidak hanya menjual kamar, Pak Yanto, ujar Clara saat meninjau proses renovasi. Kita menjual integritas. Saya ingin setiap staf di sini, dari tukang kebun sampai manajer, memiliki saham kecil di hotel ini. Jika mereka merasa memiliki, mereka tidak akan pernah membiarkan ada satu titik debu pun di wajah perusahaan kita. Clara menerapkan sistem operasional yang revolusioner. Ia menciptakan aplikasi manajemen hotelnya sendiri, hasil dari begadang bertahun-tahun belajar coding, yang mampu memangkas biaya operasional hingga 30% tanpa harus memotong gaji karyawan. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan Raka mulai menunjukkan retakan yang mustahil ditutupi. Raka kini terjebak dalam skema Ponzi properti. Karena proyek apartemennya di Bekasi gagal total, ia mulai menarik investasi untuk proyek baru di Bali yang sebenarnya tidak pernah ada. Ia menggunakan uang dari investor baru untuk membayar bunga kepada investor lama. Ia hidup dalam ketakutan setiap kali ponselnya berdering, namun di depan keluarga besar, ia tetap mengenakan topeng kesuksesan. Suatu sore, keluarga besar berkumpul di rumah lama yang statusnya masih dijaminkan kepada rentenir. Raka datang dengan mobil mewah sewaan, berusaha meyakinkan ayahnya. Pak, bulan depan semua beres. Investor dari Singapura sudah setuju masuk. Bohong Raka sambil menuangkan kopi. Oh, omong-omong, di mana si Clara? Sudah lama dia tidak kelihatan. Masih sibuk mengepel lantai di kantor orang. Ibunya menghela napas. Katanya dia sudah berhenti kerja. Sekarang katanya jualan baju online atau semacamnya. Kasihan anak itu, tidak punya masa depan yang jelas. Raka tertawa meremehkan. Jualan baju? Paling cuma cukup buat bayar kos. Memang garis tangannya sudah jadi orang bawah. MA, tidak seperti aku yang memang dilahirkan untuk memegang proyek besar. Tepat saat itu, televisi di ruang tengah menayangkan berita bisnis lokal. Pembawa berita menyebutkan tentang fenomena baru di industri perhotelan. The Prameswari Boutique Hotel yang mendapatkan penghargaan sebagai hotel dengan layanan paling manusiawi dan efisien tahun ini. Nama, Prameswari, membuat mereka tersentak. Prameswari, gumam ayahnya. Itu kan nama belakang kita. Apa mungkin? Ah, paling cuma kebetulan saja. Pak, potong Raka cepat, meski jantungnya berdegup kencang. Banyak orang pakai nama itu. Tidak mungkin Clara yang bodoh itu bisa punya hotel. Dia bahkan tidak tahu cara membuat laporan keuangan. Raka tidak tahu bahwa di saat yang sama, Clara sedang berdiri di lobi hotelnya yang megah. Ia mengenakan setelan jas potongan feminin yang elegan, namun tetap sederhana. Ia sedang berbicara dengan Pak Yanto mengenai rencana akuisisi properti kedua, sebuah lahan luas yang selama ini menjadi incaran Raka untuk proyek fiktifnya. Kita ambil lahan itu, Pak Yanto. Jangan beri celah bagi para spekulan dan penipu untuk merusak tanah itu dengan bangunan yang tidak layak. Perintah Clara tegas. Clara telah memenangkan lelang lahan tersebut secara sah, menggunakan dana perusahaan yang sehat. Ia baru saja memotong jalur napas bisnis Raka tanpa kakaknya itu sadari. Malam itu, Clara melihat ke arah cakrawala kota dari jendela kantornya yang berada di lantai teratas hotel. Ia teringat saat Raka menyuruhnya menghabiskan sisa makanan di meja makan. Aku sudah selesai dengan sisa-sisa itu, Mas, bisik Clara pada kegelapan malam. Sekarang, aku yang menyiapkan hidangan utamanya. Dan kamu akan terkejut saat melihat siapa yang duduk di kursi utama. Panggung untuk pembalasan yang elegan telah siap. Clara hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk membuka tirainya. Kecurigaan Raka bermula dari sebuah dokumen penolakan bank. Sore itu, di kantornya yang mulai sepi karena beberapa staf mengundurkan diri akibat gaji yang menunggak, Raka membanting map merah ke atas meja. Bagaimana mungkin penawaran kita kalah? Bentak Raka pada asistennya. Kita sudah menjanjikan harga tinggi untuk lahan di pusat kota itu.
Asistennya menunduk takut. Maaf, Pak Raka. Pihak pemilik lahan mengatakan bahwa pemenangnya bukan hanya menawarkan harga tinggi, tapi juga bukti pendanaan yang tunai dan bersih. Nama perusahaannya adalah Prameswari Holding. Raka terdiam. Nama itu lagi. Prameswari. Awalnya ia menganggap itu hanya kebetulan, tapi kini nama itu terus muncul di setiap proyek yang ia incar. Nama itu seolah menjadi bayangan yang selalu selangkah lebih maju darinya, memutus setiap celah yang ia coba manfaatkan untuk menutupi hutang-hutangnya. Cari tahu siapa pemiliknya, perintah Raka dengan gigi terkatup. Aku tidak peduli berapa biayanya. Cari tahu siapa orang yang berani menggunakan nama keluarga kita untuk menjatuhkanku. Sementara itu, Clara sedang menikmati ketenangan di kantor pusatnya. Ruangannya tidak mewah, tidak ada emas atau furnitur berlebihan. Hanya ada meja kayu besar, beberapa monitor yang menampilkan data real-time okupansi hotel, dan sebuah rak buku berisi literatur teknis tentang arsitektur dan pemrograman. Pak Yanto masuk membawa laporan. Neng Clara, ada orang suruhan yang mulai bertanya-tanya di kantor operasional bawah. Sepertinya Mas Raka mulai mencari tahu. Clara tidak mendongak dari layar monitornya. Bagus. Biarkan dia mencari. Berikan mereka nama-nama manajer profesional yang kita rekrut. Jangan biarkan nama saya muncul di dokumen publik manapun untuk saat ini. Tapi Neng, sampai kapan? Tanya Pak Yanto. Keluarga besar akan mengadakan syukuran ulang tahun pernikahan emas kakek bulan depan. Mereka berencana menyewa ballroom di hotel kita karena reputasinya yang sedang naik daun. Mereka tidak tahu ini punya Neng. Clara akhirnya berhenti mengetik. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di wajahnya. Biarkan mereka memesan. Berikan mereka diskon keluarga, tapi atas nama manajemen anonim. Saya ingin mereka merasa sangat nyaman di sini sebelum semuanya runtuh. Strategi Clara bukan hanya soal bisnis, tapi soal psikologi. Ia tahu bahwa orang seperti Raka akan menjadi semakin ceroboh saat merasa berada di puncak, atau saat merasa sangat terdesak. Benar saja, beberapa hari kemudian, Raka datang ke The Prameswari Boutique Hotel untuk meninjau lokasi acara keluarga mereka. Ia berjalan di lobi dengan gaya angkuh, mengkritik desain minimalis yang sebenarnya sangat mahal. Bagus sih, tapi kurang megah, komentar Raka pada manajer lobi. Saya ini pengusaha properti besar. Saya tahu mana bangunan yang benar-benar berkualitas. Hotel ini oke, tapi pemiliknya pasti cuma orang beruntung yang dapat warisan. Clara melihat pemandangan itu dari kamera pengawas di ruangannya. Ia melihat kakaknya yang sombong itu menyentuh dinding marmer yang dulu Clara sendiri yang memilih jenisnya. Ia melihat Raka memaki pelayan karena kopinya kurang panas. Pelayan yang sama yang selalu Clara berikan bonus jika kinerjanya baik. Tiba-tiba, ponsel Clara bergetar. Pesan dari ibunya. Clara, nanti datang ya ke acara kakek di Hotel Prameswari. Kamu jangan pakai baju tukang sapu lagi, nanti memalukan keluarga di depan kolega Mas Raka. Kalau tidak punya uang, ibu transfer sedikit buat beli baju pasar. Clara meletakkan ponselnya. Tidak ada rasa sakit hati lagi, hanya ada tekad yang semakin bulat. Ia membalas singkat, "Iya, Bu. Clara akan datang dengan pakaian yang pantas." Malam itu, Clara tidak belajar coding. Ia membuka brankas kecil di sudut ruangannya. Di dalamnya bukan berisi perhiasan, melainkan tumpukan bukti penipuan Raka yang ia kumpulkan selama 2 tahun terakhir, mulai dari kwitansi palsu, laporan pajak yang dimanipulasi, hingga bukti penggunaan material bangunan berkualitas rendah yang membahayakan nyawa penghuni di proyek lamanya. "Kamu ingin tahu siapa pemilik gedung ini, Mas?" bisik Clara sambil menutup brankas. "Kamu akan mengetahuinya di saat seluruh dunia melihatmu jatuh." Panggung sudah siap. Undangan sudah disebar. Dan Clara Prameswari sudah menyiapkan seragam barunya untuk malam paling berkesan dalam hidup keluarga Prameswari. Hari yang dinanti tiba.
Ballroom utama The Prameswari Boutique Hotel telah disulap menjadi ruang perjamuan yang luar biasa megah namun tetap elegan. Karangan bunga lili putih menghiasi setiap sudut, dan wangi aromaterapi kayu cendana, aroma khas yang dipilih langsung oleh Clara, memenuhi ruangan. Keluarga besar Prameswari datang dengan kepercayaan diri yang meluap. Mereka merasa berada di rumah sendiri karena kemiripan nama hotel tersebut dengan nama keluarga mereka. Lihat ini, bisik Ibu Clara kepada kerabatnya sambil menunjuk logo emas, P, di piring porselen. Nama keluarga kita memang punya kelas. Raka bilang, dia kenal dekat dengan pemilik hotel ini, makanya kita bisa dapat tempat terbaik. Raka berdiri di tengah kerumunan kolega bisnisnya, memegang gelas sampanye. Ia mengenakan tuxedo pesanan khusus. Namun, di balik senyum lebarnya, keringat dingin membasahi punggungnya. Pagi tadi, ia menerima surat peringatan terakhir dari bank. Jika ia tidak menyetorkan 10 miliar rupiah dalam 24 jam, seluruh asetnya akan disita, termasuk rumah orang tuanya. Ia berharap malam ini bisa mendapatkan investor baru di antara tamu-tamu undangan kakeknya. Mana adikmu yang, pelayan, itu? Tanya Raka pada ibunya sambil melirik jam tangan. Acara hampir dimulai. Jangan sampai dia masuk lewat pintu depan dan merusak pemandangan dengan baju loaknya. Dia bilang akan datang, Raka. Biarlah, paling dia duduk di pojok seperti biasa, jawab ibunya acuh tak acuh. Tepat pukul 8 malam, pintu besar ballroom terbuka. Namun, yang masuk bukan Clara dengan baju lusuh yang mereka bayangkan. Suasana ruangan mendadak hening. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah anggun yang sangat tenang. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru dongker tua yang memeluk tubuhnya dengan sopan, rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde berlian sederhana. Wajahnya tidak dipulas riasan tebal, namun auranya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Itu, Clara? Bisik ayahnya, nyaris tidak percaya. Raka tersedak minumannya. Clara? Dari mana dia dapat uang untuk menyewa baju seperti itu? Pasti dia meminjam uang atau melakukan hal yang tidak benar. Clara tidak berjalan menuju pojok ruangan. Ia berjalan lurus ke arah panggung utama, melewati meja keluarganya tanpa menoleh sedikit pun. Para staf hotel, yang biasanya bersikap kaku pada tamu, mendadak membungkuk dalam-dalam saat Clara lewat. Selamat malam, Nona Prameswari. Sapa manajer hotel dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh meja keluarga besar. Raka merasa kepalanya berdenyut. Nona Prameswari? Tentu saja mereka memanggilnya begitu karena namanya Clara Prameswari. Pikir Raka mencoba menenangkan diri. Namun, ia melihat manajer itu menyerahkan sebuah remote control kecil kepada Clara, perangkat untuk mengendalikan layar proyektor raksasa di panggung. Kakek mereka naik ke panggung, hendak memberikan sambutan. Terima kasih kepada cucu kebanggaanku, Raka, yang telah memfasilitasi acara di hotel hebat ini. Maaf, Kek, suara Clara menginterupsi dengan tenang namun tegas. Ia berdiri di samping kakeknya, mengambil alih mikrofon. Seluruh ruangan terpaku. Ayah dan ibu Clara menahan napas karena malu. Raka sudah bersiap maju untuk menyeret Clara turun. Clara, turun kamu. Jangan bikin malu di depan kolega-kolegaku, teriak Raka dari bawah panggung. Clara menatap Raka langsung ke matanya. Tidak ada ketakutan di sana, hanya ada kekosongan yang dingin. Mas Raka benar tentang satu hal malam ini, kata Clara ke arah mikrofon, suaranya menggema di seluruh ballroom. Gedung ini memang dibangun dengan integritas. Namun, Mas Raka berbohong saat mengatakan dia yang memfasilitasi ini. Mas Raka bahkan tidak mampu membayar cicilan hutangnya bulan ini, apalagi menyewa ballroom ini. Apa-apaan kamu? Wajah Raka memerah padam. Satpam, usir perempuan ini. Namun, tak ada satupun satpam yang bergerak. Sebaliknya, dua orang petugas keamanan hotel berdiri di depan Raka, menghalanginya mendekat ke panggung. Selamat datang di The Prameswari Boutique Hotel, lanjut Clara,
sambil menekan tombol di remote-nya. Layar besar di belakangnya menyala, menampilkan sertifikat kepemilikan gedung, izin usaha, dan struktur organisasi perusahaan. Di posisi teratas, terpampang foto Clara Prameswari dengan jabatan Founder CEO Prameswari Group. "Aku tidak hanya datang sebagai tamu, Mas," bisik Clara yang terdengar ke seluruh ruangan. "Aku datang sebagai pemilik yang akan segera membersihkan kotoran terakhir di rumah ini." Di layar proyektor, gambar berubah secara drastis. Bukan lagi foto hotel, melainkan dokumen-dokumen yang selama ini Raka sembunyikan. Bukti transfer palsu ke investor dan foto-foto material bangunan ilegal di proyek Bekasi. Malam impian Raka berubah menjadi pengadilan terbuka di depan semua orang yang ia coba buat terkesan. Keheningan di dalam ballroom itu begitu pekat hingga suara detak jam dinding seolah terdengar seperti hantaman palu. Dokumen-dokumen yang terpampang di layar raksasa itu bukan sekadar angka. Itu adalah bukti kejahatan finansial yang disusun dengan presisi seorang pengembang perangkat lunak. "Ini fitnah. Ini semua editan," teriak Raka, suaranya melengking pecah. Ia mencoba berlari ke arah panggung, namun dua petugas keamanan yang memiliki tubuh jauh lebih tegap menahannya di tempat. "Clara, kau sudah gila. Kau mencuri dokumen perusahaan dan mengubah datanya." Clara menatap kakaknya dari atas panggung dengan tatapan yang hampir terasa seperti belas kasihan. "Aku tidak perlu mengubah apapun, Mas. Aku hanya mengumpulkan apa yang kau buang ke tempat sampah. Kau lupa? Aku adalah si tukang bersih-bersih. Aku tahu persis di mana kau menyembunyikan bangkai itu." Ibu Clara menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar, air mata mulai merusak riasan mahalnya. Ayahnya hanya bisa terduduk lemas, matanya menatap layar yang menunjukkan bahwa rumah keluarga mereka, rumah yang telah ditempati selama 30 tahun, kini secara teknis sudah berpindah tangan ke pihak ketiga karena kegagalan bayar Raka. "Clara, nak." Suara ayahnya terdengar parau. "Apa benar yang tertulis di sana? Rumah kita." Clara menoleh ke arah ayahnya. "Rumah itu sudah masuk daftar sita bank sejak minggu lalu, Pak. Mas Raka tidak memberitahu kalian karena dia sedang menunggu keajaiban dari investor bodoh berikutnya yang bisa dia tipu malam ini." Salah satu tamu undangan, seorang pria tua yang dikenal sebagai investor kawakan, berdiri dengan wajah geram. "Raka, kau bilang proyek di Bali itu sudah mengantongi IMB. Di sini tertulis tanah itu adalah kawasan hijau yang tidak boleh dibangun. Kau hampir membuatku menyetor 5 miliar pagi ini." Kericuhan mulai pecah. Para kolega bisnis yang tadi memuji Raka kini berbalik menghujatnya. Mereka merasa seperti domba yang baru saja diselamatkan dari mulut serigala di detik terakhir. "Clara, cukup," teriak Raka lagi. Wajahnya kini pucat pasi, bukan lagi merah karena marah, tapi karena ketakutan yang murni. "Kau pikir dengan menjatuhkanku kau akan menang? Kau cuma anak kecil yang bermain-main dengan bisnis orang dewasa." "Bisnis orang dewasa?" Clara tersenyum tipis. "Bisnis orang dewasa yang kau maksud adalah membangun gedung yang pondasinya keropos dan membahayakan penghuninya? Atau bisnis yang dibangun dengan menghina adikmu sendiri?" Clara menekan tombol lain di remote-nya. Di layar muncul sebuah rekaman video singkat. Itu adalah rekaman CCTV dari lobi hotel beberapa hari lalu, memperlihatkan Raka yang sedang memaki seorang pelayan muda karena masalah sepele, menyebut pelayan itu sampah yang tidak berguna. Di hotel ini, suara Clara kembali tenang dan berwibawa. Setiap orang dihargai bukan karena jasnya, tapi karena integritasnya. "Sesuatu yang tidak pernah kau miliki, Mas Raka." Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka sekali lagi. Kali ini, 4 orang pria dengan setelan safari gelap masuk. Mereka bukan petugas keamanan hotel. Mereka adalah penyidik dari kepolisian bagian tindak pidana ekonomi. "Saudara Raka Prameswari?" Salah satu petugas bertanya. Raka mencoba mundur, namun ia sudah terkunci di antara meja-meja bundar. "Ada apa ini?"
Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kami memiliki laporan atas dugaan penipuan, penggelapan dana investor, dan pemalsuan dokumen otentik. Kami minta Anda ikut kami ke kantor sekarang. Seluruh ruangan menyaksikan saat tangan Raka, yang biasanya memakai jam tangan emas mewah, kini harus merasakan dinginnya borgol besi. Ia diseret keluar melewati meja orang tuanya. Ia berteriak memanggil ibunya, namun sang ibu hanya bisa menangis histeris, menyadari bahwa putra kebanggaannya hanyalah sebuah kebohongan besar. Sebelum dibawa keluar, Raka sempat menoleh ke arah Clara yang masih berdiri tegak di panggung. Matanya penuh kebencian, namun di dalamnya ada pengakuan yang terlambat, bahwa adik yang selama ini ia injak-injak, kini adalah penguasa atas hidup dan matinya. Setelah Raka dibawa pergi, Clara menarik napas panjang. Ia turun dari panggung dan berjalan menghampiri orang tuanya. Pesta ini sudah selesai, kata Clara pelan kepada ayahnya. Ayo pulang. Aku sudah membereskan hutang rumah papa. Rumah itu sekarang atas namaku, tapi papa dan mama boleh tinggal di sana selamanya. Dengan satu syarat, tidak ada lagi kebohongan di meja makan kita. Malam itu, Clara tidak hanya membersihkan kotoran di lantai hotelnya, ia baru saja membersihkan racun yang selama ini merusak keluarganya. 2 minggu setelah malam di ballroom, keheningan yang berbeda menyelimuti rumah keluarga Prameswari. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang penuh dengan penyesalan yang berat. Pintu kamar Raka terkunci rapat, namun bukan karena pemiliknya sedang tidur di sana, melainkan karena seluruh isinya telah diperiksa oleh kepolisian sebagai barang bukti. Clara duduk di ruang tamu, di kursi yang dulu selalu ia hindari karena merasa tak layak. Di hadapannya, ayah dan ibunya duduk bersila, tampak jauh lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Ini surat pelunasan dari bank dan akta balik nama, ujar Clara, meletakkan map coklat di atas meja marmer. Rumah ini sudah bersih dari agunan. Atas nama saya, tapi ini tetap rumah kalian. Ibunya terisak, bahunya berguncang. Clara, maafkan Mama. Mama buta karena kesombongan kakakmu. Mama membiarkan dia memperlakukanmu seperti itu. Sudahlah, Bu, potong Clara tanpa nada dendam, namun juga tanpa kehangatan yang berlebihan. Saya tidak melakukan ini untuk mendapatkan permintaan maaf. Saya melakukan ini karena saya tidak ingin melihat aset keluarga jatuh ke tangan orang yang salah. Selebihnya, saya hanya ingin hidup tenang. Ayahnya mendongak, matanya yang redup menatap Clara dengan takjub. Bagaimana kamu bisa melakukan semua ini, Nak? Belajar pemrograman? Membeli properti? Semua itu di bawah hidung kami. Clara tersenyum tipis. Karena kalian tidak pernah melihat saya. Bagi kalian, saya hanya bagian dari furnitur yang membersihkan debu. Saat kalian sibuk membicarakan proyek fiktif Mas Raka, saya sibuk belajar bagaimana cara dunia bekerja dari bawah. Seorang pembersih melihat apa yang dilewatkan oleh seorang raja. Sementara itu, di balik jeruji besi sel tahanan sementara, Raka menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi pelayan yang bisa diperintah. Ia harus berbagi ruangan sempit dengan orang-orang yang dulu ia anggap sebagai sampah masyarakat. Skandal itu meledak di media massa. Berita tentang pengusaha muda penipu yang dijatuhkan adiknya sendiri menjadi topik hangat. Akibatnya, seluruh kontrak bisnis Raka yang tersisa diputus secara sepihak. Ia tidak hanya menghadapi hukuman penjara yang diperkirakan mencapai 8 tahun, tetapi juga tuntutan ganti rugi miliaran rupiah dari para investor yang merasa dikhianati. Di sisi lain, reputasi Clara justru melambung. Namun, ia tidak silau. Ia menggunakan momentum ini untuk mengekspansi Prameswari Group. Ia membeli 2 hotel lagi di Bali dan Yogyakarta yang sedang dalam kondisi mati suri. Clara tidak memecat karyawannya. Sebaliknya, ia turun langsung ke lapangan. Ia mengenakan kembali sepatu bot dan celana kargonya, memimpin renovasi, dan yang paling penting,
Ia mengajar para stafnya tentang sistem teknologi yang ia bangun sendiri. Kalian adalah ujung tombak, kata Clara kepada para staf kebersihan di hotel barunya. Jika toilet kalian kotor, reputasi saya kotor. Jika kalian ramah, hotel ini bernapas. Di sini, tidak ada yang cuma pekerja. Kalian adalah pemilik kualitas. Clara juga mendirikan Prameswari Academy, sebuah program pelatihan gratis bagi para pekerja sektor bawah yang ingin belajar keterampilan digital, seperti yang ia lakukan dulu. Ia ingin menciptakan 1000, Clara, baru yang tidak perlu menunggu dihina untuk mulai bergerak maju. Suatu sore, Pak Yanto masuk ke kantor Clara yang baru di pusat kota. Neng, pengacara Mas Raka datang. Dia minta Neng mencabut laporan atau setidaknya meringankan kesaksian agar Mas Raka bisa jadi tahanan kota. Clara memutar kursi kerjanya, menatap pemandangan kota dari jendela lantai 40. Katakan pada pengacaranya, suara Clara terdengar dingin dan pasti. Hukum bukan seperti lantai yang bisa dibersihkan dengan air. Mas Raka harus merasakan noda yang ia buat sendiri sampai benar-benar bersih. Saya tidak akan membantu, tapi saya juga tidak akan menjegal lebih jauh. Biarkan keadilan yang bekerja. Clara tahu, memaafkan bukan berarti menghapus konsekuensi. Ia telah memilih untuk berdiri tegak, dan untuk tetap tegak, ia harus memastikan bahwa masa lalunya, dan orang-orang di dalamnya, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menariknya turun. 3 tahun setelah badai keluarga itu berlalu, nama Clara Prameswari bukan lagi sekadar rahasia di balik layar. Ia telah menjadi ikon industri properti dan perhotelan nasional. Prameswari Group kini mengelola jaringan hotel mewah yang dikenal karena efisiensi teknologinya dan kesejahteraan karyawannya yang luar biasa tinggi. Suatu pagi, sebuah surat resmi tiba di meja kerja Clara. Surat itu datang dari jajaran Direksi Menara Satria, gedung perkantoran tempat ia dulu bekerja sebagai staf kebersihan. Gedung tersebut kini diambang kebangkrutan. Manajemen yang buruk, korupsi internal, dan kegagalan sistem operasional yang dulu sempat Clara prediksi, akhirnya menjadi kenyataan. Mereka menawarkan Clara untuk mengakuisisi gedung itu atau setidaknya mengambil alih manajemen operasionalnya. Neng, ini seperti takdir, ujar Pak Yanto sambil menaruh berkas tersebut. Gedung tempat Neng dulu dihina, sekarang mengemis bantuan Neng. Clara terdiam menatap berkas itu. Ada dorongan di dalam hatinya untuk menolak mentah-mentah sebagai bentuk balas dendam. Namun, ia teringat pada prinsipnya. Seorang pengusaha sukses memimpin dengan logika dan integritas, bukan dengan dendam masa lalu. Atur pertemuan dengan mereka, Pak Yanto. Tapi bukan di kantor mereka. Di lobi hotel kita, perintah Clara. Pertemuan itu terjadi di sore hari. Para direktur yang dulu sering melewati Clara tanpa menoleh sedikit pun, kini duduk dengan gelisah di hadapannya. Di antara mereka ada Pak Surya, manajer yang dulu pernah membentak Clara di tangga darurat karena dianggap malas-malasan saat ia sedang belajar coding. Pak Surya tampak tidak mengenali wanita elegan di hadapannya sebagai hantu biru yang dulu ia remehkan. Nona Prameswari, kami butuh suntikan dana dan sistem manajemen Anda, buka Pak Surya dengan suara memelas. Menara Satria adalah aset bersejarah, tapi kami kehilangan kendali atas biaya operasional. Clara menyesap tehnya perlahan. Saya tahu persis masalah gedung Anda, Pak Surya. Lift nomor 4 sering macet karena vendor murah yang Anda pilih 3 tahun lalu. Pipa AC di lantai 15 bocor karena instalasi yang dipaksakan. Dan sistem keamanan digital Anda. Yah, itu bahkan tidak layak disebut sistem. Para direktur itu terperangah. Bagaimana Anda bisa tahu detail teknis seperti itu? Clara tersenyum tipis. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, membelakangi mereka. Saya tahu karena saya adalah orang yang dulu mengepel tumpahan kopi di bawah meja rapat Anda saat Anda memutuskan untuk memotong anggaran perawatan gedung demi bonus pribadi Anda. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Pak Surya pucat pasi,
Wajahnya mendadak berkeringat dingin saat memori tentang seorang gadis berseragam biru di tangga darurat muncul kembali. Saya akan mengambil alih Menara Satria, lanjut Clara dengan suara dingin namun profesional. Tapi dengan syarat, seluruh jajaran direksi yang terlibat dalam manipulasi anggaran harus mundur tanpa pesangon. Saya akan merestrukturisasi gedung itu dari nol, dimulai dari kesejahteraan staf kebersihan dan teknisinya. Para direktur itu tidak punya pilihan. Mereka menandatangani kesepakatan itu dengan tangan gemetar. Sore itu, setelah para tamu itu pergi, Clara menerima telepon dari pengacara keluarganya. Kabar tentang Raka. Nona Clara, masa hukuman saudara Raka telah memasuki tahun ketiga. Ia mengajukan pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik, namun ia butuh jaminan tempat tinggal dan penjamin dari keluarga inti. Ayah dan ibu Anda memohon agar Anda bersedia menjadi penjaminnya. Clara menutup matanya sejenak. Ia teringat Raka yang menyuruhnya makan sisa makanan. Ia teringat penghinaan demi penghinaan yang dilemparkan padanya. Namun, ia juga melihat bayangan ayah dan ibunya yang kini hidup dalam kesunyian dan penyesalan di rumah tua mereka. Beri saya waktu semalam untuk berpikir, jawab Clara. Malam itu, Clara pergi ke Menara Satria yang kini sudah menjadi miliknya. Ia berjalan di koridor lantai 15 yang gelap, sendirian. Ia memegang dinding yang dulu ia bersihkan dengan tangannya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi butuh pengakuan dari Raka atau keluarganya. Ia sudah menang, bukan karena ia memiliki gedung itu, tapi karena ia tidak lagi membiarkan kebencian mendikte keputusannya. Sudah waktunya untuk benar-benar bersih, bisiknya pada diri sendiri. Gerbang besi penjara berderi terbuka, mengeluarkan suara parau yang memecah keheningan pagi. Raka melangkah keluar dengan sebuah tas kain kusam di pundaknya. Sosoknya bukan lagi pria angkuh dengan jas mahal. Rambutnya kini mulai memutih di beberapa bagian, dan pundaknya tampak merosot, beban dari 3 tahun penyesalan yang ia pikul di balik jeruji. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam elegan telah menunggu. Raka mengira itu adalah ayahnya, namun saat kaca jendela turun, ia terpaku. Clara duduk di sana, menatapnya dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. "Masuklah, Mas," ujar Clara pelan. Di dalam mobil, keheningan terasa mencekik. Raka terus menunduk, menatap tangannya yang kini sekasar tangan Clara dulu. "Kenapa kamu mau jadi penjaminku, Clara?" tanya Raka dengan suara serak. "Setelah semua yang kulakukan, aku bahkan tidak berani menatap wajahmu." Clara tidak menoleh. Matanya tetap fokus pada jalanan Jakarta yang padat. "Aku melakukannya bukan untukmu, Mas. Aku melakukannya untuk Papa dan Mama. Mereka sudah cukup menderita karena kehilangan anak laki-lakinya. Aku tidak ingin mereka kehilangan harapan juga." Clara mengarahkan mobilnya bukan ke rumah lama mereka, melainkan ke Menara Satria yang kini telah bersalin rupa. Gedung itu kini tampak megah dengan logo Prameswari Group yang bersinar di puncaknya. "Ini kantorku sekarang," kata Clara saat mereka sampai. "Gedung ini hampir hancur karena keserakahan orang-orang sepertimu. Tapi aku membangunnya kembali. Aku memberimu satu kesempatan, Mas. Bukan sebagai manajer, bukan sebagai direktur. Ada posisi kosong di bagian logistik gudang di basement. Pekerjaannya berat, kotor, dan gajinya hanya standar minimum." Raka tertegun. Ia melihat gedung yang dulu ia bangga-banggakan sebagai tempat kerjanya yang elit, kini sepenuhnya milik adiknya. "Kamu ingin aku jadi bawahanmu? Di gudang?" tanya Raka. Ada sedikit sisa kesombongan yang mencoba bangkit, namun segera padam saat ia melihat tatapan mata Clara yang tajam. "Itu adalah pekerjaan yang jujur, Mas. Sesuatu yang belum pernah kamu lakukan seumur hidupmu," jawab Clara tegas. "Jika kamu ingin membersihkan namamu, mulailah dengan membersihkan debu di gudang itu. Jika kamu menolak, silakan pergi. Aku sudah melunasi hutang moralku pada keluarga." Raka terdiam lama. Ia melihat orang-orang berlalu lalang di lobi,
para staf yang tampak bahagia dan dihargai. Ia teringat betapa ia dulu memandang rendah setiap orang yang berpakaian buruh. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengangguk. "Aku terima, Clara. Terima kasih." Clara menurunkan Raka di depan pintu masuk karyawan. Ia tidak turun bersamanya. Ia melihat kakaknya berjalan masuk melewati pintu yang sama yang dulu Clara gunakan setiap pagi selama bertahun-tahun. Ada rasa lega yang luar biasa di dada Clara. Lingkaran setan itu akhirnya terputus. Sore harinya, Clara pulang ke rumah orang tuanya. Makan malam telah siap di atas meja. Tidak ada lagi steak mahal yang dipamerkan, hanya sayur lodeh dan ikan goreng sederhana. Ayah dan ibunya menyambutnya dengan pelukan yang tulus, bukan karena kekayaannya, tapi karena mereka akhirnya menyadari nilai dari putri yang dulu mereka sia-siakan. "Clara," puji ayahnya di tengah makan malam, "terima kasih sudah membawa kakakmu pulang." Clara tersenyum, kali ini senyumnya sampai ke mata. "Kita mulai dari awal ya, Pak M.A." Tanpa kebohongan. Malam itu, Clara duduk di balkon kamarnya yang luas di hotel miliknya. Ia membuka laptopnya, bukan lagi laptop bekas yang berisik, melainkan perangkat tercanggih masa kini. Ia melihat laporan laba perusahaan yang mencapai angka miliaran, namun hatinya tidak lagi bergetar karena angka-angka itu. Ia melihat ke arah tangannya. Kapalannya hampir hilang, namun bekas-bekas kerja keras itu tetap ada di sana sebagai pengingat. Ia telah berhasil. Bukan dengan cara menginjak orang lain, tapi dengan cara mengangkat dirinya sendiri dari lumpur penghinaan. Clara Prameswari kini berdiri tegak. Ia bukan lagi si tukang bersih-bersih, melainkan sang arsitek bagi hidupnya sendiri. Ia melangkah maju menuju masa depan yang tenang, bebas dari bayang-bayang masa lalu, dengan harga diri yang utuh dan integritas yang tak tergoyahkan. Kisah Clara bukan sekadar tentang kekayaan, melainkan tentang kemenangan jiwa yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Tamat. 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 Tamat.